Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Di video ini kita akan menganalisa 8 saham akumulasi yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi besok hari Senin tanggal 7 Juli kita akan open market lagi ya. Untuk penutupan IHSG kemarin, koreksi 0,19% di 6.865, net sell asing untuk market reguler 239 miliar, di all market 466 miliar ya. Jadi sepanjang minggu kemarin, setidaknya kita melihat bahwa investor asing ini masih cenderung melakukan distribusi. Tapi untuk kurs rupiah ya ternyata semakin menguat ya, per hari ini menguat 0,03% dan ini masih berada di zona aman ya di Rp16.185 per 1 US dollar. Jadi masih sangat aman guys untuk kurs rupiah kita. Teman-teman yang kemarin ya sudah averaging down di saham big banks, semoga di beberapa hari ini ada perkembangan ya terkait dengan saham big banks dan perbankan lain, juga saham-saham lain yang kita akan pantau juga hari ini. Semoga ada potensi kenaikan ya dan bisa rebound. Nah, jadi The Fed ini menegaskan guys ya, sebenarnya The Fed ini akan memangkas suku bunga ya guys ya, tapi terhalang ya oleh rencana dari kebijakan moneter yang akan dilakukan ya oleh Presiden Donald Trump terkait pengenaan tarif impor ya guys ya. Nah, teman-teman juga bisa baca beritanya ya di investor.id. Ketua Dewan Gubernur The Fed ya, Federal Reserve, yaitu Jerome Powell, mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga sekarang. Nah, ini kan beritanya di tanggal 2 kemarin ya. Namun, menurut Jerome Powell, rencana The Fed melonggarkan kebijakan moneter terhalang oleh rencana tarif Presiden Donald Trump. Jadi nanti dilihat dulu nih ya, tarifnya apakah lebih tinggi atau tidak. Karena kalau misalkan tarif impornya lebih tinggi, maka itu akan membuat inflasinya naik ya, dan membuat The Fed akan menunda ya pemangkasan suku bunganya. Tapi ya semoga saja nanti tarifnya bisa turun ya guys ya untuk beberapa negara yang juga mengirimkan produknya ke Amerika Serikat. Powell ditanya, apakah The Fed akan menurunkan suku bunga lagi tahun ini jika Trump tidak mengumumkan jadwal pengenaan pungutan yang lebih tinggi pada barang impor awal tahun ini. Saya pikir itu benar, jawab Powell ya guys ya. Pada dasarnya kami menahan diri ketika kami melihat besaran tarif dan pada dasarnya semua perakiraan inflasi untuk Amerika Serikat naik secara material sebagai akibat dari tarif. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang kita infokan ke teman-teman ya. Jadi nanti itu tarifnya akan berlaku di 9 Juli ya. Mungkin nanti pengumumannya either itu di tanggal 8 atau 9 Juli, yang jelas akan langsung berdampak untuk saham gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Oke guys, langsung saja kita akan analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah Astra International. ASII chartnya bagus ya, mulai rebound lagi. Ini sempat kita bahas ya ketika dia sideways, dan di tanggal 2 Julinya ada kenaikan disertai dengan adanya akumulasi asing. Dan kemarin ya, terakhir di hari Jumat itu tanggal 4 Juli net buy lagi 19,7 miliar. Jadi sudah 3 hari terakhir ya, kalau misal kita lihat transaksinya, historis ya guys ya dari transaksi, maka teman-teman bisa melihat bahwa ketika saham itu cenderung diakumulasi asing, harga sahamnya perlahan-lahan naik gitu ya. Di tanggal 2 Juli itu net buy 8,5 M, lalu kemarin tanggal 4 di 19,7 M, bahkan di tanggal 30 Juni ya, akhir Juni lalu itu net buy 46 M. Ini sudah kita bahas ya ketika ada net buy 46 M meskipun kenaikannya baru 1%-an. Jadi untuk Astra International sendiri kita melihat ya ada potensi untuk bisa lanjut naik, semoga bisa rebound ya, dan saya yakin teman-teman juga ada beberapa investor yang masih hold Astra International dan kemungkinan masih floating loss gitu ya. Jadi tentu saja kita melihat ya potensi dari sebuah saham, apakah memang ada potensi untuk naik atau tidak, ya semoga dengan adanya akumulasi ini ya, dengan adanya akumulasi ini saham Astra International bisa kembali naik dan rebound sehingga teman-teman yang nyangkut, yang masih floating loss itu bisa cuan. Lalu terkait dengan saham IPO ya, untuk IPO sekarang sih saya rasa penjatahannya akan kecil guys ya. Jadi mau beli ibaratnya menggunakan akun keluarga pun ya penjatahannya akan tetap kecil ya. Jadi saya rasa apa ya, akan sedikit sekali ya orang yang memfokuskan investasinya hanya beli IPO saja gitu ya. Tapi mungkin teman-teman butuh juga nih membeli saham IPO ya, ya silahkan ya. IPO CDIA termasuk yang cukup menarik ya, tapi tentu saja ya saya perkirakan jatahnya akan sangat-sangat kecil ya.
Oke guys, kita lanjut ke BRIS ya. Jadi kita fokus ya untuk mencari saham bullish reversal. Saham yang punya peluang untuk bisa menguat dan lanjut naik ya, karena cuannya pasti lebih besar dan porsinya bisa kita atur. Oke guys, untuk BRIS ya, kita lihat ada kenaikan 2,8% di level 2550, ada akumulasi yang bagus dan kita lihat ya, ini mulai sideways sebenarnya, tapi di 2 hari terakhir mulai ada kenaikan. Jadi teman-teman bisa pantau ya untuk saham BRIS-nya dan bisa trend following nih, karena akumulasinya juga sudah mulai terlihat. Net buy 41,6 miliar ya per hari Jumat lalu. Jadi sudah mulai bagus untuk BRIS di level sekarang, saya rasa oke ya, tidak ada masalah. Jadi untuk BRIS akumulasinya dari BB BKAK sebagai top buyer. Lanjut ke saham MAPI guys ya. MAPI MAPA sebenarnya ada akumulasi ya, tapi kita bahas MAPI-nya dulu saja. Jadi untuk MAPI ya ada kenaikan tipis 0,4% di level Rp1.240 per saham. Akumulasinya bagus, AKZP sebagai top buyer dan asing net buy 1,6 M ya. Cukup bagus lah ya untuk MAPI dan MAPA ini, semoga bisa rebound karena ketika dia naik ya teman-teman juga bisa trend following ya guys ya. Secara fundamental juga bagus gitu ya. Jadi tidak ada masalah nih untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah averaging down, tinggal lanjut di hold saja. Tapi untuk yang mungkin baru mau masuk, bisa menggunakan strategi trend following ya guys ya. Jadi untuk MAPI ya, kemarin sempat menyentuh di support sebelumnya. Nah, ini sebenarnya support yang cukup rendah ya. Jadi wajar saja banyak orang atau investor retail yang masuk dan ketika naik kemarin ya, hari Jumat banyak yang jual juga nih. Ada PD ya guys, CSQ, XL dan juga EP. Nah, itu adalah retail. Lalu ke Saratoga guys. Saratoga jika kita perhatikan ya ada akumulasi tapi bukan dari asing ya. Asingnya ada net sale di 130 jutaan saja dan harga sahamnya juga masih close di harga yang sama di 1.600-an. Tapi SRTG ada akumulasi dari domestik ya. ZPX LOD versi domestik mengakumulasi saham Saratoga. Ya sebenarnya yang menarik ya dari Adaro Group itu AAD dan ADMR dan ketika Adaro Group itu biasanya naik ya, maka Saratoga juga bisa ikut naik guys. Tapi kalau misalkan dilihat adronya, ya memang adronya masih dijual atau didistribusi oleh asing, sehingga adro itu masih net sell asing ya. So untuk Saratoga sendiri untuk buy on weakness ini masih oke. Ya sekitar MA50 ya zona yang cukup ideal lah untuk teman-teman bisa mengakumulasi kembali ya saham Saratoganya. Nah mungkin kemarin sudah ada yang buy on weakness ya sudah jual juga di harga tinggi, it's okay guys ya. Tergantung nih kalau misal teman-teman lebih suka trading di saham gorengan ya silahkan. Kalau misalkan sukanya swing ya di saham-saham fundamental juga nggak masalah sebenarnya bagus-bagus saja. Ini kan cuan ya 53% ya, setidaknya teman-teman bisa cuan di atas 30% lah, itu sudah sangat bagus ya. Jadi, lebih aman sebenarnya kalau misalkan teman-teman beli saham fundamental ya, meskipun mungkin swing-nya agak lebih panjang gitu ya. Tapi untuk memaksimalkan potensi ya juga bisa aja gitu ya, juga swing santai seperti ini. Oke, jadi untuk Saratoga kita akan pantau besok ya. Lanjut ke Akra. Nah, Akra juga menarik sebenarnya ya, meskipun belum bisa menanjak lagi ya ke level sebelumnya, tapi kita lihat ada target resisten di 1400-an nih. Ya 1370 sampai 1400 ini zona resisten ya. Tapi jika breakout di atas 1400 saya rasa kenaikannya akan sangat menarik. Nah, kita bahas belum naik guys karena akumulasinya sudah mulai terlihat ya. Untuk Akra ada kenaikan 0,8% di level Rp1.190 per saham. Akumulasinya juga cukup besar terutama dari ZPKZ guys ya. 1,2 miliar dari ZP dan hari ini di hari Jumat lalu net buy 989 jutaan ya. Jadi cukup besar akumulasinya ZP ya untuk Akra dan semoga Akranya bisa naik nih karena berada di zona oversold jadi sudah cukup menarik ya guys ya di bawah moving average-nya. Kita lanjut ke GGRM. Ya, ini sebenarnya 50-50 ya. Bisa dibilang high risk juga ya, tapi teman-teman bisa pastikan untuk pembatasan risiko ya bisa di sekitar 9.000, bisa di bawah 9.000 ya sebenarnya. Karena kalau misal kita perhatikan ya, ini sangat dekat dengan support. Ya lebih dekat dengan support lah. Kemarin kita bahas juga ya guys, sempat kita bahas ya, entah hari apa waktu itu, waktu naik ya kalau nggak salah sih di tanggal akhir Juni ya, sempat kita bahas. Nah, GGRM ternyata melanjutkan kenaikan guys ya, tanggal 3 itu naik 3% dan kemarin naik 1%. Ya jadi kemarin close di 9.325 dan kita lihat ada akumulasi.
Asing juga mulai akumulasi ya, ada HD, BKCP. Ini asing dan domestiknya akumulasi, net buy asing di 705 juta gitu ya untuk GGRM. Jadi sebenarnya untuk GGRM ini kita nggak muluk-muluk guys ya, cuan di atas 20% ini sudah bagus sekali ya, karena secara fundamental ya labanya memang cukup tertekan. Jadi teman-teman untuk GGRM ini bukan untuk hold jangka panjang ya, karena pasti ada guncangan nih. Ya maksudnya ada swing lah, nanti ada swing high, pasti akan balik lagi ke area swing low-nya ya. Jadi hati-hati dan kita rekom untuk jangka pendek saja guys. Ya, kita rekomendasikan untuk jangka pendek saja. Kalau misalnya untuk jangka panjang, ya hold jangka panjang, mending teman-teman ke big banks aja gitu ya, daripada uh, adanya ketidakpastian gitu ya, daripada resikonya lebih terlalu besar gitu untuk GGRM. Jadi untuk trend following ya teman-teman kita lihat ini sudah sangat oke ya, jadi semoga bisa lanjut naik lagi sehingga teman-teman yang memutuskan untuk beli GGRM bisa cuan. Lanjut ke Pegas, Pegas juga ada tanda-tanda rebound guys ya dengan adanya akumulasi dari investor asing. Nah untuk Pegas ada kenaikan 0,6%. Ini kenaikannya masih belum tinggi ya. Biasanya naik 2%, 3% gitu ya untuk Pegas. Close di Rp1.605 per saham, ya akumulasinya dari YU BBZP ya net buy asing 4,8 miliar. Jadi kita melihat bahwa akumulasi asing di Pegas ini lumayan bagus ya. Terlihat lagi setelah terakhir akumulasi di akhir Juni gitu ya. Jadi untuk Pegas bisa teman-teman pantau untuk watchlist besok ya. Kita lanjut ke CTRA guys. Untuk CTRA ada kenaikan 1% ya di level Rp985 per saham. Jadi untuk saham CTRA ini juga ada akumulasi meskipun dari domestik ya. Ada OD, ZPDR dan asingnya net sell di 825 juta. Seperti itu. Oke guys, kita sudah bahas guys ya saham-saham yang cukup menarik dan akan kita pantau besok ya. Semoga ada kenaikan lanjutan. Tapi yang masih di harga bawah, kalau misalkan masih sideways, yaitu teman-teman tinggal buy on weakness saja gitu ya. Misalkan tadi Pegas nih balik lagi ke 1530. Nah teman-teman tinggal buy on weakness saja ya. Kalau misalkan memang nge-swing lagi, nanti teman-teman bisa buy on weakness. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga saham IPO-nya bisa cuan, saham yang kita pegang, yang kita hold lama juga bisa kembali cuan. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.